Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fatihara Nabila, salah satu dari anggota BEMFAI UHAMKA periode 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini, aku diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama salah satu anggota dari Lembaga Komnas Perempuan. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam, apa sih Lembaga Komnas Perempuan itu? Mari kita simak sama-sama hasil diskusi kami. Yuk. Kenalan dulu ya Pak. Nama saya Nabila. Saya salah satu dari anggota BEMFAI UHAMKA khususnya di bidang sosial dan politik gitu. Di sini berbicara dengan Bapak Ferianto Sitohang ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Bapak Ferianto Sitohang itu sebagai apa di Komnas Perempuan? Saya komisioner Komnas Perempuan, juga menjadi koordinator subkom partisipasi masyarakat di Komnas Perempuan. Oh iya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan gitu waktu Bapak untuk bisa berkomunikasi gitu ya dengan saya di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Berbicara tentang Komnas Perempuan itu kan singkatan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya Pak. Iya. Komnas Perempuan ini kan merupakan suatu lembaga independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Jadi sebelum saya wawancara sama Bapak nih, banyak sekali beberapa mahasiswa aktif UHAMKA ya khususnya yang bertanya bagaimana sih Pak sejarah berdiri dan terbentuknya Komnas Perempuan ini? Ya, baik. Terima kasih. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa berdiskusi dengan teman-teman BEM UHAMKA. Dan di awal seperti pertanyaannya tadi, kami akan mencoba memperkenalkan sebenarnya apa sih Komnas Perempuan itu gitu ya. Iya. Jadi Komnas Perempuan ini menjadi salah satu lembaga HAM di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 lembaga HAM. Yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas Perempuan berdiri, kalau masih diingat, kalau kita kemudian lihat sejarah, berdiri karena peristiwa Mei 98, yaitu masa reformasi. Sehingga kemudian Komnas Perempuan sering juga disebut sebagai putri sulung reformasi. Mengapa disebut menjadi putri sulung reformasi? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa Komnas Perempuan itu lahir karena tragedi Mei 98, di mana waktu itu terjadi banyak sekali tindakan kekerasan yang terjadi, penjarahan dan lain sebagainya. Dan satu yang paling fatal yaitu peristiwa tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan secara khusus Tionghoa pada saat itu. Nah, oleh karena itu kemudian kelompok masyarakat sipil, secara khusus gerakan perempuan, mendesak pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga HAM yang fokus untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada peristiwa Mei 98, sehingga kemudian didirikanlah Komnas Perempuan. Itu kalau kita mau bicara sejarah pembentukan Komnas Perempuan. Lalu itu kan pasti apa ya, di setiap lembaga itu terdapat beberapa program kerja ya. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih Pak yang ada di Komnas Perempuan, dari kegiatan mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu? Iya, Komnas Perempuan itu memang dimandatkan untuk konsen terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa bidang khusus yang menangani memang di Komnas Perempuan. Yang pertama adalah kita punya yang disebut dengan divisi pemantauan. Divisi pemantauan itu sebuah divisi yang bertugas untuk
menerima berbagai pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana caranya menerima pengaduan? Kita saat ini sebelum pandemi COVID-19 itu pengaduan boleh kita terima secara langsung. Jadi masyarakat bisa datang ke Komnas Perempuan, kemudian dia melaporkan kasusnya. Tetapi selama proses pandemi COVID-19 ini kita memang sedikit ada perubahan mekanisme masyarakat yang menginginkan kasusnya dilaporkan ke Komnas Perempuan itu bisa melalui online. Jadi kita menyiapkan ada beberapa form yang harus diisi di lembar Bitly yang sudah ada dan itu bisa diisi. Kemudian juga bisa menghubungi telepon atau hotline yang disiapkan oleh Komnas Perempuan. Juga sebenarnya bisa juga dengan pengaduan lewat media sosialnya Komnas Perempuan. Nah, itu yang kita terima. Kemudian kalau Komnas Perempuan sudah menerima pengaduan, ada beberapa penyikapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah memberikan rujukan, karena sebenarnya itu tidak bisa melayani atau mendampingi kasus secara langsung. Maka yang kita lakukan itu adalah merujuk kasus tersebut ke lembaga-lembaga layanan yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Komnas Perempuan itu bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan. Forum Pengada Layanan ini berisi lembaga-lembaga yang mereka secara fokus memang mendampingi kasus-kasus. Di seluruh Indonesia hingga saat ini ada di 32 provinsi dengan jumlah sekitar 132 lembaga layanan. Nah, mereka lah kemudian yang kita minta untuk mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, kemudian penyikapan yang kedua, Komnas Perempuan juga bisa memberikan semacam surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini secara khusus melibatkan atau ditujukan kepada aparat penegak hukum, mulai dari dengan kepolisian sampai dengan pengadilan, juga pemerintah terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Nah, yang lainnya Komnas Perempuan juga sebenarnya bisa melakukan yang disebut dengan amicus curiae atau menjadi saksi ahli di persidangan ketika dibutuhkan. Maka sekali lagi catatannya adalah Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan secara langsung terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, pengaduan kasus yang diberikan kepada Komnas Perempuan sekali setahun itu kami rekapitulasi, kami rangkum menjadi sebuah catatan tahunan. Jadi setiap tanggal 8 Maret, Komnas Perempuan itu mengeluarkan, kami sebut dengan istilahnya catahu, yaitu angka-angka jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun itu di seluruh Indonesia. Nah, ini cukup efektif digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, di dalam mengambil tindakan ataupun kebijakan yang akan kepentingannya adalah untuk perlindungan terhadap perempuan. Misalnya pada tahun ini 6 Maret 2020 kemarin itu Komnas Perempuan telah melaunching catatan tahunan di mana pada tahun 2019 ditemukan 460.000 sekian jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Nah, selain terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan juga melakukan berbagai riset dan penelitian terkait dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas di seluruh Indonesia. Nah, data dari Komnas Perempuan itu lebih dari 400 kebijakan diskriminatif telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian Komnas Perempuan akan melakukan analisis dan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Dirjen Harmonisasi Kebijakan di Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan yang diskriminatif tersebut. Bahkan kemudian mendorong dilakukan judicial review. Nah, program Komnas Perempuan yang lain itu juga bahwa Komnas Perempuan juga sangat konsen dengan perempuan pembela hak asasi manusia yang rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi, pengucilan, dan berbagai ketidakadilan karena aktivitasnya sebagai aktivis perempuan pembela HAM. Itu mungkin sebagian yang kita lakukan, dan program lainnya juga adalah kita aktif juga memberikan pelatihan-pelatihan
untuk kampus-kampus, termasuk juga kampanye untuk penghapusan kekerasan seksual di kampus-kampus di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak. Mungkin itu kegiatan-kegiatannya sebagian yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oh iya, lalu selanjutnya itu dalam industri 4.0 ini ya Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak gitu mengenai bahwasanya banyak sekali yang berbicara derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk diskriminasi gitu ya terhadap perempuan. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri terhadap hal ini itu seperti apa? Ya, mengapa? Jadi kalau dikatakan bahwa derajat atau posisi tawar laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Gitu. Ada 5 bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama adalah terkait dengan subordinasi. Subordinasi itu artinya bahwa perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Itu menjawab, itu contohnya tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan stereotype. Stereotype itu adalah label-label negatif yang dilekatkan kepada perempuan, misalnya perempuan itu lemah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan beban ganda. Beban ganda itu artinya adalah bahwa tanggung jawab perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya kalau laki-laki dan perempuan bekerja di luar rumah, misalnya jadi karyawan atau apapun itu, ketika kemudian kembali ke rumah, maka tugas-tugas domestik itu dilakukan oleh perempuan. Nah, itu menjadi ketidakadilan. Kemudian yang keempat itu adalah marginalisasi. Marginalisasi artinya adalah sebuah proses peminggiran dan pemiskinan terhadap perempuan karena banyak faktor-faktor yang terjadi. Misalnya, kalau misalnya teknologi semakin baik, contohnya kalau di kampung-kampung, di desa-desa, yang mencangkol selama ini adalah perempuan kalau mereka petani. Tapi ketika ada traktor, itu akan dikuasai oleh laki-laki. Itu disebut dengan marginalisasi, salah satu contoh. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan kekerasan. Kalau kita merujuk terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada 4 jenis kekerasan. Yang pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kemudian kekerasan atau penelantaran ekonomi. Itu 4 jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian posisi perempuan, apakah masih lebih tinggi laki-laki dalam konteks kekinian atau era industri 4.0 misalnya, saya harus menyatakan bahwa situasi itu masih kita temukan. Contohnya, ada beberapa hal kesempatan yang membuat perempuan tidak bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan tertentu. Atau bahkan kalau kita mau melihat sekarang misalnya, katakanlah sekarang ini kan sedang terjadi pandemi COVID-19. Banyak perusahaan-perusahaan yang dia kemudian tutup. Kecenderungannya yang akan diberhentikan atau di PHK terlebih dahulu itu adalah perempuan. Mengapa perempuan? Karena dianggap bahwa kalau perempuan ini kan dianggap ribet gitu loh. Dia akan nanti haid, dia akan melahirkan, dan banyak hal-hal yang terkait dengan organ reproduksi, sehingga kemudian dianggap dia tidak seproduktif laki-laki gitu. Nah, itu yang kemudian menyatakan bahwa lebih diprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan. Mengapa ini terjadi? Karena memang masyarakat Indonesia bahkan global itu masih dihidupi dengan cara pandang patriarki. Cara pandang patriarki itu apa? Cara pandang yang dia lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sehingga kemudian berdampak terhadap ya perempuan dianggap kelas 2 dibandingkan dengan laki-laki. Jadi fakta-fakta itu masih terjadi. Boleh kita cek misalnya, kalau kita mau cari indikator ya, kalau kita mau perempuan untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing, supaya kemudian kita bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat untuk kemanusiaan. Dan kemudian yang kedua, saya harus bicara secara khusus kepada laki-laki untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau diskriminasi berbasis gender yang pada akhirnya menghambat kiprah perempuan untuk maju dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
laki-laki dan perempuan harus memberikan dukungan yang sama kepada laki-laki dan perempuan sehingga kemudian emansipasi bisa terwujud. Dan pemerintah juga, saya mau sampaikan adalah bahwa pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih baik kepada perempuan karena kesempatan kepada perempuan masih banyak yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perlu ada produk-produk atau kebijakan-kebijakan khusus yang berpihak terhadap perempuan. Nah, kalau mau bicara pesan khusus kepada perempuan, saya mau menyampaikan buat kawan-kawan perempuan, yuk mari kita manfaatkan potensi diri kita, potensi diri perempuan untuk lebih banyak melakukan karya-karya positif dan berdampak di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada publik adalah ingatlah perempuan yang saat ini mungkin mengalami berbagai tindakan diskriminasi atau ketidakadilan gender itu adalah ibu kita. Perempuan itu bisa menjadi saudari kita, bisa menjadi sahabat kita. Artinya perempuan ini adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka saya harus menyatakan persoalan terhadap perempuan adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan peran banyak pihak, laki-laki atau perempuan, untuk terlibat mendukung perempuan sehingga kemudian keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud di Indonesia bahkan di dunia. Oh ya, terima kasih Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami untuk sedikitnya mencari ilmu ya Pak di tengah pandemi COVID-19 ini, dan semoga ilmu yang tadi sudah Bapak sampaikan dan yang sudah saya catat semoga dapat menginspirasi wanita-wanita yang ada di Indonesia ini untuk terus menimba ilmu dan berperan serta berkontribusi dengan baik. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, mungkin cukup sekian Pak, terima kasih. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi. Sukses ya, salam buat teman-teman BEM UHAMKA. Iya Pak. Nah, teman-teman, itu merupakan hasil diskusi kami tentang Komnas Perempuan. Untuk seluruh wanita yang ada di Indonesia, jadilah wanita yang cerdas yang bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap orang sekitarnya. Saya Fathia Hana Nabila pamit undur diri dan semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.